Oke, selamat sore teman-teman semuanya kelas RPL, kelas KK. Saya minta maaf dulu kalau beberapa pertemuan kita terkendala. Dalam hal beberapa kali kita terkendala, khususnya kemarin OC terus beberapa kegiatan lain. Hari ini saya minta maaf tidak bisa bertatap muka secara langsung online karena ada kegiatan. Maka hari ini saya siapkan untuk teman-teman boleh mendengar dan boleh mereview yang menjadi perkuliahan kita hari ini. Nah, teman-teman sudah terlihat di layar berapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, jadi kemarin itu saya selalu sudah bilang ke teman-teman ya. Jadi kemarin itu teman-teman sudah membuat kuesioner dengan baik. Tapi ini nggak tahu kenapa kendalanya kok saya lihat di hasil teman-teman tuh ngirimnya masih SID-nya tidak sesuai. Ini contoh naik Nabila udah benar ya. Nurani Salma ini kayak gini. Terus Patricia udah penting. Sani, Venesia, Cintana, kalau Ikan Novi udah benar. Jadi maksud saya supaya kita itu lebih memudahkan orang yang ngisi itu sepanjang itu akan sulit gitu. Maka teman-teman tolong dipastikan dulu. Nadine juga ini nggak di SID. Maksud saya adalah supaya teman-teman ini diperhatikan untuk mengisi link yang lebih familiar, lebih manusiawi, sehingga kita orang yang mengisi pun juga lebih aman dan nyaman gitu ya. Nah, maksudnya aman gimana Pak? Lah misalkan linknya kok ini kan ini apa ya? Tapi kalau sudah diberikan jelas apa namanya SID eval K24 ini akan lebih memudahkan. Nah, teman-teman, saya hari ini akan mencoba mereview dan memberikan materi baru mengenai sebenarnya bukan baru tapi sebuah materi tambahan saja untuk teman-teman bisa melanjutkan di penelitian selanjutnya. Dalam arti kita akan membuat pertanyaan berjenjang sehingga kita akan memfilter beberapa hal yang memang menjadi hal yang utama dalam penelitian. Saya coba buka dulu akunnya. Saya minta izin kita saya pakai akun. Nah, saya akan coba ini ya. Ini aja deh. Saya akan buat khusus folder khusus atau saya buat folder khusus saja untuk PolTK. Farmasi aja, farmasi. Nah, saya akan mulai dari form biasa, formulir biasa. Yang kita bisa terapkan adalah contoh sederhana, misalkan kita mau mereview sebuah apotek, tapi kita juga mau bertanya apakah kamu tuh sudah jadi member belum. Jadi kalau memang belum member ya akan kembali, tapi kita siapkan dulu formulir evaluasi ya. Jadi akan lebih otentik atau akan lebih masuk akal dalam penilaian apabila yang mereview adalah member atau yang sudah sering belanja. Nah, maka kita akan buat formnya. Jadi contohnya ya, evaluasi pelayanan apotek PolTK. Oke. Jadi mungkin kita tanya dulu otomatis data diri ya. Kita siapkan data diri, nama, isi apa namanya, jawaban singkat, terus kemudian alamat, penting banget kan alamat, terus apa nama alamat, tempat tanggal lahir. Nah, tempat tanggal lahir ini memang agak panjang ya, tapi kalau kita mau buat datem nanti akan kesulitan karena kadang orang-orang yang lebih generasi di atas kita lebih sulit untuk menangkap bagaimana cara mengisi form menggunakan format date gitu. Jadi saya tempat tanggal lahir aja biar tidak menimbulkan mispersepsi, maka saya akan buat deskripsinya. Jadi contoh
Semarang, Semarang 1 Desember 1994. Contoh ya teman-teman ya. Ini nama, alamat, lahir, nomor WA, itu, terus email. Sementara itu dulu yang kita mau isikan, ya, no? Baru kita berikan isian selanjutnya, gitu ya. Selanjutnya berarti ini formulir evaluasi. Oke. Tambahkan. Pertanyaan pertama seperti biasa kan kemarin ya. Seberapa nyaman ruang tunggu di apotek Polteka? Misalkan saya buat 5 aja ya. Tidak nyaman, sangat nyaman. Oke, lagi. Seberapa nyaman suhu udara di ruang mereka? Ayo kita sampaikan juga terus ini masih diisi ya. Seberapa nyaman komunikasi, apakah petugas apotek memberikan informasi dengan jelas, apakah tidak jelas, sangat jelas. Terus kita coba lagi, misal apakah bisa memberikan informasi dengan tanggap dan cepat, memberikan obat dengan tanggap dan cepat. Nah, tidak tanggap, sangat tanggap. Nah, lalu teman-teman setelah itu kita akan sebetulnya mau buat pertanyaan yang seberapa lama. Jadi kita mau tanya juga seberapa lama dia sudah menjadi member atau berapa lama dia menjadi pelanggan di apotek gitu ya. Jadi misalkan ini kita siapkan dulu member apotek Polteka. Kita tambah, apakah saudara sudah menjadi member apotek Polteka? Nah, ini jadi pertanyaan pengunci, apakah sudah jadi member atau belum gitu. Jadi ini saya bilang sudah, ini saya kasih belum. Nah, ini kita siapkan dulu form yang akan menuju kepada pilihannya. Jadi kita pakai new tab lagi. Nah, misalkan kalau belum, misalkan daftar menjadi member. Nah, ini kalau belum, nanti customer baru ini harus mengisi formulir member ini ya. Saya tambahkan. Apa maksudnya kalau sebelum ya? Seberapa lama jadi kita harus mengisi dulu ya tentang formulir ini. Kalau mau jadi daftar member, sekalian kita mau tanya gitu ya. Jadi artinya kita daftar dulu. Berarti kalau daftar tadi kan sudah ngisi nama ya, ngisi nama,
apa yang belum terisi. Mungkin bisa ini ya, biar tidak double ngisinya gitu. Ini kan sudah ngisi nama, ini sekarang kita akan daftar menjadi member. Apakah eh, nah ini. Jadi kita pertanyaannya di sini ganti. Apakah Anda sudah menjadi, kita buat di apakah saudara bersedia bersedia menjadi member ya? Bersedia menjadi member. Ini misalkan bersedia tidak. Nah, kalau tidak, kalau bersedia lanjut ke sini. Nah, misalkan dari apa yang kita jadi member tuh harus apa lah. Sekarang kita harus mengisi misalkan kok hal yang data yang memang harus diisi. Tadi sebenarnya nomor WA sudah terisi. Nomor WA sudah, tapi sebagai apa namanya data kita akan minta isi lagi supaya data ini menjadi primary key atau istilahnya nomor nomor yang akan dijadikan sebagai member gitu ya. No, nomor WA. Terus kita juga bisa memberikan seberapa lama berbelanja atau seberapa lama mengenal apotek Volteka. Kita kasih beberapa pilihan aja, di satu tahun, terus kemudian 1 bulan, 1 minggu. Ini contoh ya teman-teman. Nah, sekaligus kita sediakan formulir ini tuh teman-teman. Dari mana Anda mengenal apotek Volteka? Nah, ini penting banget. Sekaligus sebagai kuliah kewirausahaan, kita harus melihat orang mengenal apotek itu dari mana gitu. Jadi kayak contoh di Volteka itu mesti tanya dari mana Anda mengenal Volteka. Mesti tanya dari sosial media, tetangga, keluarga, iklan iklan di misalkan iklan di radio atau iklan di gereja. Ini contoh ya teman-teman. Jadi dari sini kita akan bisa melihat orang tahu Volteka itu dari mana. Nah, sekarang kita kasih ini pilihan. Keuntungan yang ingin Anda dapatkan untuk dapatkan apabila mendaftar sebagai member apotek Volteka. Jadi ini sebagai gift gitu ya, contohnya gift. Jadi misalkan kita kasih drop-down aja. 1, apakah potongan obat sebesar 5%, potongan harga obat, terus kemudian informasi terkini mengenai penyakit dan edukasinya, terus kemudian pemeriksaan gratis asam urat, gula, dan kolesterol dalam jangka 3 bulan sekali. Bentar. Nah, terus kemudian ini udah saya post. Nah, terus kita kasih satu lagi sebagai apa namanya pengganjal ini. Nanti tak jelaskan fungsinya. Oke,
Nah, sekarang teman-teman, jadi nanti ngisi dulu. Misalkan ini setelah ngisi ini dia bersedia jadi member lah, pilihannya ada di sini teman-teman. Jadi di sini ini saya wajib diisi. Dari sini ada pilihan tiga. Tulis di sini ada buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat penting, kunci dalam pertemuan kita hari ini. Jadi kalau kita buat bersedia, maka kita akan lanjut ke daftar menjadi member di sini. Oke. Tapi kalau dia tidak bersedia, langsung kita kirim formulir. Jadi misalkan saya mengisi, saya nggak sedia jadi member, oke, saya langsung jadi kirim formulir. Nah, terus kemudian di sini masih ada yang kita harus lakukan yaitu foto. Nah, ini kasih aja. Syaratnya adalah upload upload nota terakhir sebagai syarat menjadi member Apotek Volteka. Nah, jadi di sini nanti akan kita minta upload teman-teman. Jadi orang yang akan ngisi silahkan upload gitu. Ini kita kasih aja gambar. Ini file Excel-nya 1 MB aja. Masih diisi. Dah. Nah, sekarang kalau teman-teman mau lihat misalkan ya. Jadi kalau teman-teman mau hasilnya gimana ya Pak? Ya, ini formulirnya sudah ada. Kita lihat di pakai perintah. Misalkan kita ngisi sembarang nih. Sembarang aja. Oh, ini salah ya, Semarangnya tak ganti dulu. Bentar, ini tak ganti dulu tadi. Emailnya ganti ya, misalkan Volteka Mangun Wijaya.com. Oke. Gak apa-apa ya, kita akhirnya. Misalkan kita isi semua. Nah, berikutnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Di sini ada dua pilihan, bersedia atau tidak. Kalau kita bersedia, berikutnya kita akan mengisi nomor WA dan sebagainya harus diisi. Kalau kita kembali, kemana, kalau kita tidak, maka otomatis langsung kekirim ketika pencet berikutnya gitu. Jadi kalau misalkan sudah ini ya, sudah ngisi member ya, langsung kita akhiri di sini. Di sini setelah bagian 4, kita bisa lanjutkan ke kirim formulir. Jadi nanti teknisnya setelah saya ngisi terus jadi member lah, kita akan mengubah dan langsung kirim formulir. Nah, di sini kita akan coba publikasikan, klik publikasikan. Saya akan publikasikan, persingkat URL, salin. Terus kemudian kita masukkan SID seperti biasa, seperti kemarin teman-teman, SID. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa memperhatikan supaya tidak salah link atau linknya juga lebih manusiawi ya. Misalkan ini singkatannya langsung ke sini teman-teman, bisa customize.url. Di sini kita tulis saja eval apotek 26. Ini ada suara tuh, saya paling nggak suka. Nah, ganggu ya. Short. Nah, ini langsung muncul. SID eval apotek 26. Ini sebagai bahwa kita sudah berhasil men-short link dan sudah berhasil seperti ini. Begitu teman-teman. Jadi silahkan nanti saya kaji di Moodle. Saya minta Anda coba membuat hal sederhana ini dipahami sebagai langkah selanjutnya. Itu ya teman-teman. Terima kasih. Ini saya akan upload di YouTube dan silahkan teman-teman simak di YouTube. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Loh, tadi selamat sore ya. Selamat sore karena saya rekamnya pagi. Karena habis ini ada kegiatan lain. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini. Selamat sore semuanya teman-teman.